Berawal dari rasa penasaran saya terhadap sebuah hashtag yang tiba-tiba viral di Twitter. Viral tersebut adalah hashtag Gilang. Siapa Gilang ini? Akhirnya terkuaklah dari situ bahwa ada viral warganet yang jadi korban fetis kain jarik ramai-ramai buka suara. Akun Twitter @m_fikris atau movies membuat utas yang berujung viralnya di dunia maya. Hal ini lantaran ia mengaku pernah menjadi korban penyimpangan seksual atau fetis yang memiliki ketertarikan dengan kain jarik. Mupis mengaku bahwa pelaku bernama Gilang dan berasal dari salah satu PTN di Surabaya. Awalnya pelaku mengontak Mupis melalui DM Instagram dan meminta nomor WhatsApp. Setelah diberikan, pelaku pun membujuk Mufis untuk membantunya dalam riset akademis tentang bungkus-membungkus. Mufis mengatakan predator fetis kain jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. Jadi karena dalam kondisi pandemi corona, Mas membuat terobosan baru dalam riset Mas, yaitu bungkus lewat jarak jauh, tulis pelaku dalam pesan WhatsApp kepada Mufis. Pelaku kemudian menginstruksikan agar Mufis diikat seluruh badan dengan kain layaknya pocong. Tak hanya itu, Mufis beserta kawan-kawannya juga diperintahkan untuk mengeluarkan emosi seperti menangis, takut, gugup, dan merengek dalam keadaan terbungkus. Nah, besok paginya gue di chat, terus juga dia mau gue janji buat komitmen ngerjain proyeknya. Gue iain aja dengan syarat selama tidak terjadi apa-apa. Gue mau, kata dia, gak bakal ada apa-apa. Ya udah, gue iain aja. Nah, risetnya ini kan di rumah temen gue. Gue kesana jam 9-nya. Habis itu dia juga ngejelasin nanti kalau emosi gue kayak nangis, takut, gugup, mau keluarin aja. Gue juga bilang di situ kalau gue itu orangnya rada susah buat ngerengek-rengek gitu. WK. Tapi katanya jangan dipikirin, nanti malah tersugesti gitu-gitulah. Nah, udah siap dimulai kan, yakni jam 9.55. Keanehan mulai terjadi ketika pelaku meminta Mufis beserta kawan-kawannya untuk tidak membocorkan riset tersebut ke siapapun. Pelaku berkilah khawatir jika risetnya akan disalahpahami. Karena keprivasian, riset ini harus terjaga benar-benar sebelum sepenuhnya selesai. Karena kalau di grup, orang yang nggak bersangkutan atau nggak dimintai tolong bisa salah paham, tulis pelaku dalam pesan WhatsApp. Beruntungnya Mufis segera mengetahui bahwa pelaku memiliki ketertarikan seksual atau fetis kepada kain jarik. Dengan begitu, Mufis dan kawan-kawannya telah menjadi korban dalam aksi penyimpangan seksual tersebut. Nah, setelah gue ngobrol sama temen gue, katanya hal-hal kayak pocong atau dibungkus jari itu adalah fetis atau king. Gitu loh. Gue dikasih link berita nih. Gue kirim ke Gilang dong. Dan sampai gua nulis ini gak dibales, tweet Mufis dalam utasnya pada Rabu 29 Juli 2020. Menurut Mufis, pelaku biasa menyasar mahasiswa baru sebagai korbannya. Akibat pengakuan Mufis, banyak korban lain yang juga ikut buka suara terkait hal ini. Mereka mengaku pernah mendapat pesan dari pelaku yang sama. Selain itu, modus yang digunakan pun serupa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh akun Twitter @methodologies_id sebagai berikut. Replying to Sherlock Gantan, si Fikri ini diminta untuk membungkus diri pakai kain jarik sama dilakban kayak gini, katanya untuk keperluan riset. Saya bilang ke dia kalau riset itu harus ada kode etiknya, dan kebetulan saya tahu kalau itu king seksual. Waktu dibungkus di tengah-tengah sempet gue mau berhenti. Temen gue ditelepon terus disambungin ke gue. Intinya dia ngeyakinin gitulah. Udah sejauh ini katanya sepakat bantu mas. Itu gitulah, ya udah lanjut aja. Ini foto-foto gue waktu dibungkus dan divideoin dan minta dikirim ke dia. Mas Gantan, saya juga pernah dicat sama Gilang itu, kata si Hafizur Rahman atau @methodologies_id.
Pesannya sama untuk keperluan riset dengan cara membungkus orang. Lalu orang tersebut akan dipegang di area tertentu termasuk area vital untuk dilihat reaksinya. Dia ngirim pesan itu ke beberapa orang. Kasus ini untuk pelajaran ya guys. Jangan sampai niat baik membantu orang malah disalahgunakan. Selalu hati-hati di dunia maya. Hindari lakukan hal yang tidak mampu kamu pahami atau terasa janggal. Salam NKRI tetap jaya.